Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam podcast Alam Bersuara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Bersama kami di sini Erwan Esud, dan pada kesempatan ini tema yang kita angkat penggunaan kawasan hutan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Dan pada kesempatan ini kita sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, Kepala Bidang Perencanaan Pemanfaatan Hutan dan KASDAE Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Bapak Samsul Hidayat Esud MM. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Sesuai dengan tema kita pada kali ini Pak, penggunaan kawasan hutan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu masyarakat ingin tahu Pak, apa yang dimaksud dengan PPKH atau persetujuan pengawasan hutan itu Pak. Baik, terima kasih Bang Erwan. Persetujuan penggunaan kawasan hutan atau kita kenal dengan PPKH itu ada sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada Gubernur. Tujuannya untuk meningkatkan sumber daya alam, mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di wilayah provinsi. Itu kemudian untuk memanfaatkan kewenangan, melimpahkan kewenangan, sebagian kewenangan dari Menteri Kehutanan kepada Gubernur. Itu penggunaan, dan dimaksud dengan penggunaan kawasan hutan dalam hal ini adalah menggunakan sebagian dari kawasan hutan untuk dipergunakan kegiatan, untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan kehutanan. Di luar kegiatan kehutanan maksudnya apa? Maksudnya di luar kegiatan kehutanan misalnya untuk penggunaan tambang batu bara, untuk penggunaan irigasi, cek dam, bendungan, jalan umum, fasilitas umum yang bukan kegiatan kehutanan. Itu yang dimaksud dengan penggunaan kawasan hutan. Nah, kalau kawasan hutan sendiri, penggunaan kawasan hutan itu seperti apa? Itu adalah penggunaan misalnya produksi kayu atau produksi hasil hutan non kayu. Itu yang di bidang kegiatannya di bidang kehutanan. Gitu, Pak. Dari yang tadi Pak, tentu ada dasarnya PPKH ini. Mungkin ada permen Pak atau peraturan menteri untuk dipedomani dalam PPKH tersebut. Ya, benar. Kalau dengan sesuai dengan undang-undang, tentu kita dasar awalnya adalah Undang-Undang 41 tahun 99, Undang-Undang nomor 18, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 11. Nah, kalau untuk kemudian diturunkan melalui PP, ada PP 24, PP 23. Nah, kemudian untuk Permen LHK-nya itu diatur dalam Permen LHK nomor 7 tahun 2021. Itu tentang perencanaan kehutanan, penggunaan kawasan hutan, kemudian perubahan peruntukan kawasan hutan, dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan. Itu yang diatur dalam PP nomor 7 tahun 2021. Permen LHK nomor 7 tahun 2021. Terima kasih Pak. Tentu Pak, setelah masyarakat tahu permennya tadi, peraturan menteri, tentu siapa Pak yang boleh mengajukan permohonan PPKH ini Pak? Apakah masyarakat luas semuanya? Apakah tertentu orang-orang yang bisa mengajukan dalam PPKH ini? Sebelumnya ya saya jelaskan, PPKH ini, persetujuan penggunaan kawasan hutan ini adalah kewenangan Menteri Kehutanan. Kewenangan Menteri Kehutanan, sebagian dari kewenangan itu dilimpahkan kepada Gubernur. Nah, yang dilimpahkan kepada Gubernur itu apa? Nah, sesuai pasal di dalam Permen LHK nomor 7 tahun 2021, pada pasal 366 ayat 3 itu dilimpahkan sebagian kewenangan daripada Menteri Kehutanan kepada Gubernur. Itu untuk kegiatan apa? Yaitu yang pertama untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan fasilitas umum non komersil. Misalnya apa? Kegiatan seperti apa? Misalnya untuk religi. Religi itu apa? Religi itu misalnya untuk rumah ibadah, pemakaman, atau wisata rohani. Nah, kemudian apa lagi? Ada jalan umum, jalan yang dipakai umum di dalam kawasan hutan.
Nah, ada juga untuk misalnya TPA itu juga tempat pembuangan akhir sampah, misalnya dalam kawasan hutan, itu boleh di PPKH kan. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya lagi untuk sarana prasarana kepentingan umum boleh, untuk keamanan apa namanya sarana prasarana keamanan perlindungan keamanan, itu boleh dengan luas maksimal 5 hektar, harus maksimal 5 hektar, harus di bawah 5 hektar, maksimal 5 hektar. Itu yang kewenangan diberikan kepada gubernur. Itu yang non komersil. Kalau yang komersil itu tambang rakyat namanya. Ada tambang rakyat. Tambang rakyat itu ada bisa dilakukan, bisa dimohonkan oleh perorangan, bisa juga koperasi. Kalau tadi yang non komersil itu boleh, yang mengajukan permohonannya itu adalah bisa gubernur, bisa bupati, atau kepala OPD setempat di kabupaten, atau pemerintah yang berada di kabupaten, pemerintah daerah yang kabupaten, vertikal yang kabupaten boleh, atau badan usaha juga boleh, atau perorangan juga boleh. Itu. Terima kasih Pak. Tadi ada perbedaan antara kepentingan untuk kepentingan masyarakat dan juga ada tambang untuk perusahaan gitu Pak ya. Terus tadi kalau untuk masyarakat itu ada 5 hektar Pak tersampaikan. Kalau untuk tambang perusahaan itu Pak, apakah ada batasan kawasan hutan yang ditetapkan dalam permen atau peraturan menteri yang bisa diperlindungi perusahaan Pak? Oh tidak. Jadi begini, kalau PPKH persetujuan penggunaan kawasan hutan itu adalah tadi saya bilang itu adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kewenangan pusat. Itu PPKH-nya kalau untuk misalnya tambang batubara untuk korporasi itu tidak dibatasi luasnya. Itu berapa permohonan sesuai dengan permohonan melengkapi semua persyaratan itu bisa diterbitkan oleh menteri. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah yang PPKH persetujuan penggunaan kawasan hutan yang kewenangan dari gubernur. Kalau kewenangan gubernur untuk izin tambang rakyat namanya IPR, izin pertambangan rakyat, itu kewenangan yang diberikan kepada gubernur untuk mengeluarkan PPKH-nya itu untuk perorangan 5 hektar, untuk koperasi maksimal 10 hektar. Ya, itu yang PPKH yang komersil. Kalau yang tidak komersil di maksimal 5 hektar. Yang tidak komersil tadi semua yang umum, fasilitas umum, jalan umum, religi, waduk, irigasi, nah, itu untuk kepentingan umum semuanya. Nah, itu sepanjang dia di bawah 5 hektar itu kewenangan gubernur mengeluarkan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Saya garis bawahi di sini, maksud saya seperti ini. Maksudnya dari peraturannya seperti ini. Izin yang tadi saya maksud PPKH penggunaan kawasan hutan itu penggunaannya di dalam kawasan hutan, bukan di luar kawasan hutan. Kalau di luar kawasan nggak masalah. Kalau dia ini berada dalam kawasan hutan, setiap kegiatan yang ada, baik kegiatan kehutanan maupun kegiatan non kehutanan, di luar kegiatan kehutanan harus mempunyai izin yang berada di dalam kawasan hutan, harus mengurus izinnya. Yaitu tadi kalau kalau di luar kegiatan kehutanan nama izinnya, dulu izin pinjam pakai namanya, sekarang izinnya PPK, persetujuan penggunaan kawasan hutan. Ada kewenangan menteri, ada kewenangan gubernur. Gitu. Oke, berarti lebih ditekankan di dalam kawasan hutan penggunaannya yang telah Bapak sampaikan tadi Pak. Biar masyarakat tahu juga itu khusus dalam penggunaan di dalam kawasan hutan. Ya. Tentu Pak dari uraian Bapak tadi ada persyaratan khusus Pak yang harus dipersiapkan sebagai pemohon untuk mendapat izin. Ya. Persyaratan untuk permohonan PPKH baik secara umum, maksudnya masyarakat saya bilang saya umum itu PPKH persetujuan penggunaan kawasan hutan yang kewenangan Menteri Kehutanan, ataupun persetujuan penggunaan kawasan hutan yang merupakan kewenangan dari gubernur, itu persyaratannya ada dua. Yang pertama persyaratan administrasi, kemudian persyaratan teknis. Persyaratan administrasi yaitu terdiri dari pernyataan komitmen bermaterai, kemudian fakta integritas juga bermaterai. Kemudian untuk persyaratan teknis itu yang pertama tentu adalah surat permohonan, kemudian peta skala 1:50.000 minimal, atau lebih besar dari 1:50.000 lebih bagus, dengan soft copy dan SHP-nya, kemudian dengan datum WGS 84, kemudian persyaratan pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, kemudian yang keempat adalah analisis fungsi dari PPK
PPKH wilayah 20 Bandar Lampung. Kemudian yang kelima, izin lingkungan atau persetujuan lingkungan, baik berupa dokumen AMDAL maupun KIUPL maupun persetujuan lingkungan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Nah, kemudian khusus untuk pertamanan rakyat itu persyaratannya harus memiliki IPR. IPR ini izin pertamanan rakyat. Mungkin mengeluarkan IPR ini OPD terkait, dalam hal ini ESDM provinsi. Kemudian khusus izin tambang rakyat ini juga tadi itu harus melalui sistem OSS, online signal submission, seperti itu. Dari pemohon tadi Pak sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah dipersiapkan, dan itu kewajiban dari pemohon untuk menyiapkan persyaratan-persyaratannya. Tentu setelah persyaratan disiapkan Pak, tentu ada kewajiban mungkin Pak, sebagai seorang pemohon PPKH tersebut, mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, tentu setiap pemegang PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan, baik yang kewenangan Menteri Kehutanan maupun kewenangan Gubernur, mempunyai kewajiban. Di antaranya kewajibannya itu adalah membayar PSDADR, PNBP dalam bentuk PSDADR, kemudian membayar pengganti nilai tegakan jika ada, kemudian yang ketiga melaksanakan rehabilitasi dan revegetasi tanaman di dalam izin PPKH-nya, kemudian melaksanakan rehabilitasi, tadi reklamasi dan vegetasi. Nah, kemudian melaksanakan reklamasi di areal das, rehabilitasi dalam areal das. Kemudian tentu mereka harus tetap menjaga areal PPKH-nya, menjaga dari penambahan, menjaga dari kebakaran hutan, menjaga dari pihak ketiga yang akan melakukan kegiatan negatif di dalam kawasan hutan. Kemudian harus mempermudah petugas dari kehutanan baik pusat maupun di daerah untuk melakukan monitoring atau evaluasi, kemudian melakukan penanaman di kiri kanan jalan, baik sepanjang jalan atau sekeliling PPKH yang kewenangan gubernur. Barangkali itu kewajiban yang harus mereka. Oke Pak, sangat jelas sekali. Tentu sudah memenuhi persyaratan, terus kewajiban dilaksanakan. Tentu Pak, mungkin ada larangan yang harus dipegang oleh pemohon dari PPKH tersebut. Ya. Pemegang PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan, kewenangan gubernur, maupun persetujuan penggunaan kawasan hutan yang kewenangan Menteri Kehutanan, dilarang. Yang pertama itu memindahtangankan izin kepada siapapun atau mengagunkan izin kepada siapapun, itu tidak dibenarkan. Kemudian dilarang juga untuk melakukan kegiatan sebelum izin PPKH keluar. Nah, itu di dalam pernyataan komitmen dan fakta integritas itu disebutkan. Itu tidak boleh melakukan kegiatan sebelum izin keluar. Itu dilarang. Kemudian dilarang juga melakukan tambang terbuka di areal hutan lindung. Kemudian itu yang dilarang dalam PPKH dan kurang kosmetik. Oke Pak, terima kasih. Dari orang yang Bapak tadi, tentu pemohon Pak ingin tahu mungkin ada batasan waktu dalam penggunaan kawasan yang setelah mendapatkan izin tadi, ada batasan waktu, rentang waktu mungkin apakah 10 tahun, 20 tahun, apakah 25 tahun, apakah ada Pak dalam penggunaan kawasan tersebut? Ya, betul. Izin PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau dulu disebut dengan IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan, itu mempunyai jangka waktu perizinannya. Nah, khusus untuk persetujuan penggunaan kawasan hutan kewenangan gubernur, itu tadi yang dilimpahkan kepada gubernur itu misalnya untuk kepentingan umum non komersial di bawah 5 hektar. Misalnya tadi religi, untuk jalan umum, untuk fasilitas umum, waduk, TPA, apalagi irigasi yang seperti itu jangka waktunya itu selama digunakan. Selama jalan-jalan umum itu digunakan, PPKH-nya melekat di dalam itu. Selama digunakan, izinnya PPKH-nya berlaku.
Nah, khusus untuk tambang rakyat IPR itu untuk eksplorasi dibatasi 2 tahun, maksimal 2 tahun untuk eksplorasi. Nah, kalau untuk tambangnya itu sesuai dengan izin tambangnya, sesuai dengan IPR-nya. IPR yang dikeluarkan SDM berlaku misalnya untuk 1 tahun, PPKH-nya berlaku 1 tahun. Kalau IPR-nya 3 tahun ya, ininya PPKH-nya berlaku 3 tahun. PPKH-nya mengikuti dari izin IPR yang ada. Nah, itu tadi kalau untuk yang komersil. Yang non komersil selama itu digunakan izin itu berlaku. Terima kasih Pak. Berarti kalau untuk kesejahteraan masyarakat atau kepentingan umum itu selama masih dipakai, Ya. pokoknya masih terus bisa dilaksanakan, bisa dimanfaatkan. Tadi Bapak menjelaskan kalau yang untuk perusahaan itu 1 atau 2 tahun sesuai dengan kesepakatan atau memang sudah ada aturan tertentu. Mungkin Pak setelah selesai mungkin 1 tahun atau 2 tahun sesuai dengan perjanjian kerjasamanya, apakah bisa Pak pemohon itu memperpanjang izin penggunaan kawasan tersebut? Ya, tentu saja bisa. Seperti saya bilang, kalau untuk PPKH non komersil keundangan gubernur yang maksimal 5 hektar itu mengikuti dari nggak ada batasan selama jalan itu digunakan, selama religi itu digunakan, selama irigasi digunakan, itu PPKH-nya berlaku. Nah, kalau untuk IPR tadi izin pertambangan rakyat, nah itu selama izin IPR-nya. Kemudian kalau untuk perpanjang bisa diperpanjang. Begitu juga dengan untuk PPKH yang kewenangan Kementerian Kehutanan, itu juga bisa diperpanjang. Nah, persyaratannya apa? Persyaratan utama untuk perpanjangan PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan, kewenangan gubernur, izin IPR, izin pertambangan rakyat, perorangan maksimal 5 hektar, koperasi maksimal 10 hektar tersebut, itu persyaratan utama untuk perpanjangannya. Setelah masa izinnya berakhir harus dilakukan evaluasi. Yang melakukan evaluasi siapa? Yang melakukan evaluasi kalau untuk IPR yang PPKH kewenangan gubernur, pelaksana evaluasinya adalah BPKHTL wilayah 20 Bandar Lampung dengan melibatkan OPD terkait. OPD terkait siapa? BPHP wilayah 6 Bandar Lampung, LHK provinsi, LH kabupaten, BPDAS Ketahuan. Nah, itu yang melaksanakan evaluasi terhadap izin pinjam pakai di Gubernur. Tetapi kalau izin pinjam pakai, izin persetujuan penggunaan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, yang melaksanakan evaluasi siapa? Yang melaksanakan evaluasinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita yang melaksanakan evaluasinya, cuman melibatkan dari BPKHTL Lampung, melibatkan BPHP 6 Lampung, melibatkan Das Ketahuan, melibatkan LH Kabupaten, kemudian KPHL yang daerah bersangkutan. Nah, itu yang membedakannya pelaksanaan evaluasinya. Kalau pelaksanaannya PPKH-nya kewenangan gubernur, yang melaksanakan evaluasi BPKHTL wilayah Bandar Lampung dengan mengikut sertakan kita. Tapi kalau PPKH kewenangan dari yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, yang melaksanakan evaluasi adalah Dinas Kehutanan provinsi yang melibatkan OPD terkait tadi. Dari evaluasi tadi Pak kan, apakah ada ketentuan kalau memang evaluasinya cocok sesuai dengan ketentuan, itu bisa dilanjutkan izinnya ataukah memang sampai di situ Pak? Ya, itu tadi sesuai dengan hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim itu di SK-kan, diberita acarakan, timnya di SK-kan, kemudian hasil pelaksanaan evaluasi diberita acarakan. Dalam berita acara itu kewajiban dari PPKH itu kan tadi disebutkan banyak. Dia bayar PNBP, bayar PSDH, melaksanakan reklamasi, melaksanakan rehabilitasi. Ada orang kehutanan boleh masuk apa enggak? Dia menjaga kawasannya apa enggak, kawasan PPKH-nya apa enggak, dia menjaga kebakaran hutan apa tidak. Nah, itu diperiksa semua dalam evaluasi. Kalau mereka melaksanakan, tidak ada kesalahan, permohonan yang perpanjang itu 1 kali, boleh diperpanjang. Nah, kalau mereka tidak laksanakan, ya tidak diperpanjang. Nanti di dalam BAP itu mereka tidak melaksanakan pembayaran PSDDR, mereka tidak melaksanakan menjaga area kerjanya, tidak menjaga keamanan lingkungan sekitarnya. Itu di dalam BAP disebutkan hasil dari evaluasi itu dapat dipertimbangkan untuk perpanjang atau diakhiri. Dan begitu juga evaluasi itu tidak hanya karena karena dilaksanakan evaluasi itu karena izinnya berakhir, atau evaluasi dilaksanakan karena mereka mau perpanjangan PPKH.
Tidak, evaluasi sewaktu itu bisa dilaksanakan jika ada indikasi si pemegang PPKH tersebut melanggar peraturan dan ketentuan di bidang kehutanan. Oke, berarti evaluasi itu tidak ditetapkan di akhir masa izin penyampaiannya, misalnya begitu, bahkan apabila ada indikasi langsung terjun untuk kita evaluasi dalam kegiatan pemenangan kawasan tersebut. Tentu Pak, dari uraian Bapak tadi luar biasa untuk masyarakat Bengkulu pada umumnya, dan mungkin kita semua sudah banyak mengetahui mulai dari peraturan menteri yang telah Bapak sampaikan, mungkin kewajiban yang harus dilaksanakan, terus apa-apa mungkin trik dan juga untuk masyarakat Pak jadi pegangan bisa melaksanakan atau pengajuan permohonan izin bidang pakai atau dalam kegiatan BPKH tersebut Pak. Tentu ada trik-trik khusus dari Bapak ini khusus biar pemohon itu bisa melaksanakan atau pengajuan perizinan tersebut. Ya, jadi begini, PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan, kewenangan yang kewenangannya dilimpahkan kepada gubernur ini, yang sudah berjalan adalah untuk fasilitas umum. Fasilitas umum itu diantaranya irigasi, itu yang dibangun oleh Bupati Kaur, kemudian Intek juga di Bupati Bengkulu Selatan. Itu dalam proses saat ini pengajuan persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH itu baru 2 itu yang mengajukan PPKH non komersial yang dilimpahkan kepada gubernur. Khusus untuk tambang rakyat sebenarnya untuk menanggulangi ataupun menindaklanjuti banyaknya tambang rakyat yang liar yang banyak kita lihat sepanjang jalan. Kalau kita ke Bengkulu Tengah, Muara Kepayang itu kan, atau di sepanjang Sungai Bengkulu ini kan, itu banyak tambang rakyat yang kita tidak juga tahu ya. Kita perlu berkoordinasi juga dengan SDM apakah ada izin tambang rakyat yang dikeluarkan di dalam kawasan hutan. Nah, jika ada izin pertambangan rakyat di dalam kawasan hutan, tadi saya sebutkan, kalau untuk persetujuan penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan, dulu namanya izin pinjam pakai kawasan hutan. Jadi melakukan kegiatan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan, itu legalitasnya ada. Nah, khusus untuk rakyat tadi, IPR yang ada di dalam kawasan hutan itu dapat diurus PPKH-nya. Itu bukan kewenangan gubernur. Nah, kalau yang korporasi itu semua izin pinjam pakai atau izin persetujuan penggunaan kawasan hutan itu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita sama mau kewenangan gubernur ataupun kewenangan menteri itu DLHK ada mengeluarkan pertimbangan teknis terhadap areal yang dimohonkan untuk PPKH. Kemudian kalau untuk PPKH Lampung mereka mengeluarkan analisis fungsi namanya untuk analisis fungsi status dari kawasan hutan. Itu 2 itu yang harus dilengkapi persyaratannya untuk rekomendasi pengeluaran PPKH tersebut. Terima kasih Pak. Terakhir Pak, sebagai Kepala Bidang tentang perencanaan pemanfaatan hutan yang KSDAE, mungkin Pak ada masukan atau himbauan atau nasihat lah buat kita semua Pak untuk demi kesejahteraan kawasan hutan kita, lingkungan kita, mungkin ada dari Bapak tersendiri Pak sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pemanfaatan Kawasan Hutan KSDAE. Baik, saya rasa saya menghimbau kepada kita pemerintah daerah, kabupaten maupun kota untuk jika ada kegiatan yang di dalam kawasan hutan di luar non kegiatan kehutanan yang luasnya di bawah 5 hektar yang sifatnya non komersil, silakan mengajukan permohonan ke Bapak Gubernur dengan melengkapi persyaratan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian untuk tambang rakyat kami menghimbau supaya
dalam peningkatan sumber daya alam yang ada di Provinsi Bengkulu, alangkah baiknya kalau legalitasnya dilengkapi. Seperti saya bilang tadi, kalau perorangan atau koperasi itu perorangan bisa 5 hektar, koperasi bisa 10 hektar. Kalau sudah memiliki izin IPR, izin pertambangan rakyat di dalam kawasan hutan, silakan mengajukan permohonannya kepada Bapak Gubernur, cekin MPTSP, kemudian lengkapi persyaratannya, insya Allah akan diproses. Barangkali itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali kalau ada yang salah. Izinkan saya perkenalkan diri. Tadi saya lupa perkenalkan diri, Kang Irwan. Mungkin tadi sudah dikenalkan sedikit ya. Nama saya Samsul Hidayat. Jabatan saya ini Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan KSDI. Demikian, terima kasih. Oke, luar biasa. Ilmu yang telah disampaikan kepada kami bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk masyarakat Bengkulu pada khususnya dan umumnya juga, Pak ya. Oke, demikianlah tadi podcast kita Alam Bersuara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan mengangkat tema penggunaan kawasan hutan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Saya Erwan Yasud pamit undur diri, semoga bermanfaat kita semua dan kita ketemu kembali dalam podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.